Jadi di channel ini yang disediain minum cuman yang bawain doang, guys. Karena ini bukan rumah gue ya, gue sini minjem. Yang taat, dia juga rajin pergi ke gereja. Meskipun kesehatannya sedikit rapuh dan rentan terhadap penyakit, membuatnya mendapatkan belum ulang tahunnya yang ke-16. Annelies tiba-tiba mengalami kehilangan kesadaran. Diikuti Halo teman-teman pecinta misteri, selamat datang kembali di STS. Serius tapi santai. Santai atau serius? Serius tapi santai? Serius tapi santai dong. Serius tapi santai. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah kasus horor ya, yang udah terkenal banget. Tapi mungkin kita akan lebih ngebahasnya secara detail dan pendapat kita masing-masing ya. Yaitu kasus Annelies Michel. Lu tau gak kasus Annelies Michel? Dibilang tahu tapi gue nggak pengen tahu. Posternya mah tahu. Poster film lu kira aja. Ini kan ada di film Exorcist kan? Diangkat sih. Enggak, bukan di Exorcist. Ini filmnya yang diangkat di tahun 2005. Judulnya The Exorcism of Emily Sama Rose. aja. Exorcist itu. Kurang lebih sama sih. Judulnya Exorcist. Dan Saya cuma tahu ceritanya juga poster. kurang lebih sama kayak ini filmnya. Nah, iya boro-boro filmnya saya tidak berani apalagi nyari tahu ya kan. Pokoknya intinya ini adalah sebuah kasus yang sampai sekarang masih belum jelas lah. Kayak secara hukum, secara ilmiah bagaimana, secara mistisnya bagaimana gitu. Jadi ada sedikit kontradiksi. Langsung aja kita coba lihat ya. Pak Operator, nih dari minggu lalu nih Pak Operator, boleh di play nggak Pak? Cue the clip. Annelies Michel lahir pada tanggal 12 September 1952 di Leipzig, Bavaria, Jerman Barat. Berasal dari keluarga Katolik yang sangat taat beragama di Bavaria, mereka sangat aktif dalam acara-acara peribadatan. Sebagai penganut Katolik yang taat, dia juga rajin pergi ke gereja. Meskipun kesehatannya sedikit rapuh dan rentan terhadap penyakit, membuatnya mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya. Dia tak menyangka kehidupannya yang bahagia akan berubah secara drastis. Pada bulan September tahun 1968, sebelum ulang tahunnya yang ke-16, Annelies tiba-tiba mengalami kehilangan kesadaran, diikuti oleh kelumpuhan dan ketidakmampuan untuk berteriak minta tolong. Seperti ada sebuah kekuatan yang ingin menguasai tubuhnya. Pada tahun 1969, krisis serangan kedua terjadi dengan gejala yang sama. Hilangnya kesadaran pada siang hari dan kelumpuhan pada malam hari. Pemeriksaan medis dengan menggunakan elektroencephalogram atau EEG tidak mendeteksi gangguan neurologis apapun, meskipun dari gejala tersebut bisa didiagnosa sebagai bentuk epilepsi. Dokter merekomendasikan obat anti kejang, tapi masalah terjadi lebih parah. Annelies merasa dikutuk dan akan terbakar di neraka, membawanya masuk ke dalam situasi depresi yang luar biasa. Sering terlintas di pikirannya untuk melakukan bunuh diri. Orang yang pertama kali menyadari bahwa Annelies Michel dirasuki oleh setan adalah seorang wanita tua yang menyertai gadis itu saat berziarah ke sebuah pemakaman pada tahun 1973 di Italia Utara. Dia melihat bahwa Annelies tidak akan berjalan melewati gambar atau simbol-simbol keagamaan seperti gambar Yesus, salib, dan segala hal yang berkaitan dengan keagamaan. Dia juga menolak untuk minum air dari mata air suci karena menganggap jika air suci itu memiliki bau yang buruk. Pada bulan Maret 1974, penampakan setan bertambah ganas menghantuinya. Annelies sudah sangat kelelahan dan depresi, hampir tak sanggup untuk berdoa. Akhirnya para anggota keluarga bersepakat, memutuskan untuk meminta bantuan dari gereja. Orang tua Michel kemudian meminta bantuan kepada seorang uskup yang bernama Joseph Stackel di kota di mana mereka tinggal. Uskup Joseph kemudian menugaskan 2 orang pendeta pengusir setan untuk menolong Michel. Kedua pendeta itu adalah pendeta Ernst Alt dan Pastor Arnold Renz. Pendeta Ernst dan Arnold bersedia melakukan pengusiran setan kepada Michel setelah melihat dan merasakan keprihatinan mereka terhadap kondisi Michel yang semakin lama semakin memburuk.
Pada pemeriksaan yang mereka lakukan terhadap Michelle, kedua pendeta menemukan adanya setan yang merasuki tubuh Michelle. Melihat kondisi ini, akhirnya Keuskupan Pusat mengeluarkan sebuah izin untuk melakukan ritual eksorsisme sesuai dengan ritual Romawi atau Rituale Romanum, sesuai dengan hukum kanoik. Di sini nggak dijelasin soalnya, jadi Rituale Romanum itu semacam kayak buku pedoman pendeta-pendeta di Romawi Vatikan gitu ya. Jadi kayak lu mau eksorsis, nggak sekedar eksorsis kayak undang-undang dasar lah. Jadi kayak ada peraturannya gimana, kayak step by step. Itu harus minta izin dulu. Iya, dan itu harus minta izin dan eksekusinya harus sesuai dengan buku si Romanum itu. Kalau sini mah ruqyah bisa siapa aja. Jadi bawanya ke ustadz itu di ruqyah. Ruqyah. Nggak ada UUD-nya. Nggak ada UUD. Mau di Smackdown juga terserah dia gitu loh. Ritual pengusiran setan atau eksorsisme mulai dilakukan pada tanggal 24 September 1975. Pendeta Ernst Alt dan Arnold Renz melakukan sesi eksorsisme sebanyak 67 kali. 42 sesi diantaranya direkam dan didokumentasikan dengan perekam suara. Dalam setiap sesi, berlangsung hingga 4 jam dan dilakukan sebanyak 1 atau 2 kali setiap pekannya. Selama rentan waktu antara tahun 1975 sampai tahun 1976. Selama itu pula, Michelle mengalami sejumlah kerusakan pada bagian tubuhnya seperti munculnya sebuah lingkaran hitam pada kedua matanya, kerusakan pada kulit tubuh, ligamen di lututnya pecah, luka goresan ataupun sayatan, kelumpuhan dan masih banyak lainnya. Sehingga pada saat-saat tertentu, orang tua Michelle harus membantunya. Di bawah pengaruh setan atau roh-roh jahat tersebut, Michelle senang merobek pakaian dari tubuhnya, melukai dirinya sendiri, berjalan merangkak di bawah meja atau menyusuri anak tangga dan menyelak seperti seekor anjing, memakan laba-laba dan batu bara, menggigit kepala burung sampai mati, dan meminum air seninya sendiri dari lantai. Michelle sering meracau tentang ajalnya yang sudah dekat. Tidak sampai di situ saja, gadis berparas cantik serta berambut hitam ini juga mulai menolak untuk makan. Dalam beberapa rekaman suara dan gambar Michelle yang didokumentasikan saat proses ritual pengusiran setan dilakukan, beberapa perubahan perilaku bisa kita dengar dan lihat seperti berjalan dengan kedua tangan dan kakinya, agresif seperti hewan liar, suara menggeram, menggonggong atau menyelak, mengumpat dengan kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Hal ini tentu bukanlah sesuatu perilaku manusia pada umumnya, dan jelas sangat tidak manusiawi. Selain itu, setan yang merasuki tubuh Michelle juga mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan menyebutkan Enggak gitu. Hitler kan matinya di Indonesia. Kok dia tahu gitu ya? Orang mati di Indonesia, nama ada di situ. Iya. hari terakhir dari ritual eksorsisme adalah pada tanggal 30 Juni 1976, di mana Annelies sangat menderita akibat radang paru-paru. Tubuhnya sangat kurus dan mengalami demam tinggi, kelelahan yang amat sangat. Sambil berlutut dibantu oleh kedua orang tuanya, dia memohon untuk mengakhiri ritual karena membuatnya sangat menderita. "Ibu, aku takut," adalah kata-kata terakhir yang diucapkannya. Anne Michelle, ibunda Annelies, mencatat kematian putrinya pada hari berikutnya, 1 Juli 1976. Dan pada siang itu juga, Pastor Ernst Alt melapor kepada pihak yang berwenang. Jaksa senior segera menyelidiki kasus tersebut. Jadi sebelum gue lanjutin, ada kisah selanjutnya nih setelah dia meninggal nih. Beneran kerasukan apa enggak nih? Nah itu dia, ntar masih diragukan apakah dia tuh memang kerasukan atau emang penyakit mental gitu. Itu bukan suara cewek. Dia Bukan suara dia atau itu suara dia kayak suara cewek normal. Ah. Suara normal. Tapi kayak itu dulu tadi kan kayak menggeram gitu kan. Aha. Banyak skeptik, gue bisa masuk akal lah kenapa orang pada nggak percaya, karena ya kalau dari dengan suaranya ya gue juga bisa gitu kan. Aku Hitler. Tapi suara opet. Kelihatannya serius, soalnya kayak banyak hal yang terlihat serius gitu, karena kayak misalkan dia punya kekuatan yang tidak seperti normalnya seorang gadis kecil gitu. Dia kekuatannya apa? Bukannya dia tadi malah Dia lebih dia diceritain punya super strength.
karena kesurupan ini. Oh, bisa terbang. Bisa ngerangkap ayam kayak di ini, Kayak di Di film Exorcist. Iya. Terus kayak hal-hal aneh yang kayak macam tadi, setiap lagi sesi kesurupan, Hah? barang-barang di rumahnya yang berhubungan dengan keagamaan tuh Gitar. kayak salib atau patung Jesus jatuh, salibnya kembali. Harus balik kayak satanik gitu. Ya, makanya, nah ini itu ada kontradiksi di situ. Gitu. Nah, setelah diselidiki sama pihak forensik nih, Mhm. mereka ya nemuin kalau dia meninggal, si penulis ini meninggal karena kehausan, dehidrasi dan kurang gizi. Itu secara ilmiah itu alasan meninggalnya. Tapi kan dikasih makan. Enggak, dia nolak makan tadi. Jadi kayak akhir-akhir hayatnya dia tuh udah nolak makan, nolak minum. Karena kalau dia makan atau minum katanya setannya bakal lebih kuat. Gitu. Ada orang yang percaya, ada orang yang enggak. Ada yang bilang dia itu sebenarnya penyakit mental doang. Tapi karena secara dunia dia dibangun Oh, sebagai itu- itu eksorsisme gitu kan. Dia jadi mentalnya tuh kebangun juga gitu. Jadi akhirnya gitu kan. Aku adalah Hitler. Nah, ini Terus pendeta ini serius. Akhirnya mereka berdua, pendeta ini berdua sama orang tuanya di penjara cuma 6 bulan. Cuma 6 bulan karena alasannya ya kelalaian dalam buat ini aja formalitas aja. Iya. Jadi Tapi sampai sekarang nggak tahu nama penyakitnya apaan. ya itu jadi kayak lebih ke secara ilmiah mereka nyebutnya psikosis. Tapi ya Psikosis tuh. psikopat. Oh, Psikopat, psikosis. Gue orangnya ini ya, semi jadi istilahnya semi apa? skeptik soal begituan, tapi percaya juga gitu. Jadi kayak istilahnya percaya ada jin dan hantu lah segala macam. Tapi nggak percaya sampai segitunya gitu. Terus tadi penjelasan itu tripod kita jatuh sendiri gimana anjing? Kan gue bilang gue percaya ada jin. Gue di sini percaya di sini ada jin lah yang menunggu di sini. Jangan gitu dong. Tapi gue nggak. Ini gara-gara nge-play video lu yang sebelumnya nih. Yang penampakan anjir. Iya. Tadi ada tripod jatuh sendiri Minggu anjir. depan, minggu lalu. Operator kita kabur dong saudara. Gue percaya di dunia ini ada jin. Ada. Dan makhluk lain. Ada. Tapi yang gue nggak percaya, yang bukan nggak percaya, yang gue kurang percaya itu ya kayak tadi gitu loh. Sampai ya gitu 6 setan, 6 iblis. Oh, ada di Instagram, lu udah lihat belum? Ntar masukin cuplikannya ke sini. Yang nunggu aja. Yang nunggu. Akun iblis tuh anjir. Sedikit sebentar ya, karena kejadian tadi. Kasus ini memang sampai sekarang belum jelas, tapi ya memang bisa dilihat juga banyak keanehan gitu kan. Dia meninggal secara ilmiah karena kekurangan gizi dan dehidrasi. Tapi secara mistis ya itu tadi, karena dia udah dirasukin sama 6 setan dan ya akhirnya nyawa dia masuk ke neraka gitu lah. Buat kasus ini kalian bisa cantumin sendiri di komentar di bawah pendapat kalian, apakah ini lebih mengarah ke psikologi atau memang secara mistis ada penjelasannya gitu. Nantikan episode selanjutnya. Mungkin yang mendampingi saya di sini bukan Mas Bob lagi atau mungkin Mas Bob lagi, nggak ada yang tahu. Jadi stay tune buat episode berikutnya. Salam mencekam dan misteri.